Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, setiap mualaf selalu punya kisah yang menarik, unik dan inspiratif. Seperti narasumber kita kali ini, bukan hanya menarik dari perjalanan hijrahnya, tapi juga setelah beliau menjadi muslim, banyak gebrakan yang beliau lakukan dan pasti menginspirasi kita semua. Nah, penasaran kan? Yuk sama-sama kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ceritanya, kalau selama saya sudah masuk Islam itu, yang saya rasakan tuh banyak ya. Walaupun awalnya tuh kayak takut ya, apalagi setelah video saya tahu naik di YouTube gitu kan. Terus saya tuh memang diem aja gitu kan, di kantor pun juga nggak komen di situ sih, cuma tiba-tiba ada teman kantor yang WhatsApp gitu kan, terus tanya, udah masuk mualaf ya, selamat ya, pokoknya jadi dukungannya tuh ternyata di kantor itu sudah tiba-tiba tahu. Yang bikin aku takut, oh yang muslim pasti ngedukung gitu, tapi kan pasti ada yang non muslim yang sudah tahu aku dan memang sudah wanti-wanti sebelumnya gitu kan, karena mereka tahu aku punya calon itu non muslim gitu, non Kristen gitu kan, orang muslim, jadi udah mereka wanti-wanti jangan sampai masuk, jangan sampai masuk gitu kan. Tapi ternyata aku lebih memilih jalan yang ini gitu kan, jadi mereka tuh, aku takutnya nanti mereka akan bertanya gitu, dan bukan takut ya, sebenarnya lebih males ya Pak Ustadz menjawabnya, karena mereka nggak akan mengerti kalau memang belum waktunya untuk Allah kasih mereka hidayah gitu. Mereka nggak akan mengerti apa yang kita rasakan, apa yang kita pilih gitu kan. Jadi yang kayaknya Allah tuh juga nggak tahu sih. Jadi pas begitu aku ketakutan itu, jadi kayak ke kantor tuh, nanti pasti banyak pertanyaan, nanti pasti ini keluarga gimana ya. Tapi aku selalu berdoa gitu ya, ya Allah jangan sekarang gitu ya, kalau memang keluargaku harus tahu, nah jangan sekarang karena aku belum siap sepertinya gitu. Tapi nanti kalau memang sudah waktunya ya nggak apa-apa, mungkin di saat aku sudah menikah nantinya mereka akan lebih mengerti gitu. Tapi ya sampai sekarang sih memang dari pihak keluarga belum ada, tapi dari pihak kantor, teman-teman yang Kristen gitu yang masih non muslim itu sepertinya nggak seperti bayangan tuh gitu ya. Mereka malah justru seperti biasa aja gitu, yang masih negor seperti biasa, mereka masih bercanda gurau biasa gitu. Dan dukungan dari yang terlebih itu dari owner, salah satu owner kantor itu sampai manggil aku ke ruangan gitu kan. Jadi dia tuh sampai muslim dan dia sangat mendukung sekali mualaf yang memang di kantor itu ada sebelumnya juga karyawan yang mualaf juga, dan itu sampai nikahnya pun dia biayain segala macam. Terus kapan rencana nikah? Oh masih belum tahu Bu gitu kan. Jadi ini masih saya mau menjalani, karena saya nggak mau yang menikah cuma karena apa ya, saya masuk Islam cuma karena mau menikah, nggak mau seperti itu. Karena saya memang benar-benar menemukan Islam ini karena memang keinginan saya gitu, karena saya yang terbuka gitu ya, apa yang saya selama ini lawan atau saya selama ini keraskan, justru itu yang membuat saya luluh, dan saya pengen tahu lebih dalam gitu ya kebenaran ini gitu. Karena saya memang dari dulu minta, ya Tuhan mana sih jalan yang benar gitu, jalan yang benar gitu, yang benar itu apa, agama apa gitu kan. Jadi kayaknya sekarang udah dibukakan, jadi saya memang benar-benar pengen tahu dulu gitu Islam itu seperti apa. Jadi saya nggak mau cuma yang karena saya menikah saya masuk Islam gitu, bukan itu. Terus saya cerita ya, singkat kata ya dia mendukung sekali. Jadi di kantor itu memang akhirnya saya merasa, oh saya banyak teman, dan sholat pun juga saya diajarin. Jadi benar-benar yang ada teman yang ayo mau sholat nggak gitu. Karena memang di kantor itu yang masih susah tuh justru ada beberapa ownernya yang nggak bolehin pakai hijab Pak Ustadz gitu. Jadi saya masih belum bisa untuk hijaban, tapi saya lagi bawa dalam doa, mana tahu ya Allah mau akan memberikan hidayah kepada owner, atau saya akan diberikan pekerjaan yang lain yang mungkin lebih baik, yang saya nanti tidak terlarang untuk saya menutup gitu ya, menutup aurat saya gitu. Jadi itu yang masih saya bawa dalam doa sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sejauh ini kayaknya semua sih dilancarinnya, kayak masalah dalam baca doa, dalam ini saya bilang saya benar-benar pengen hafal doa-doa dalam sholat itu apa aja. Saya lagi belajar menghafalkan, dan niat-niatnya tuh pakai bahasa Arab tuh saya lagi menghafalkan. Dan ikro
untuk mau baca Al-Quran pun juga akhirnya saya belajar sendiri dari YouTube. Saya menemukan kegampangan aja gitu. Jadi saya gampang menghafal juga, gampang mendapatkan yang ajaran yang gampang untuk dicerna gitu Pak Ustadz. Sejauh itu sih itu aja. Jadi ya kalau untuk rezeki insya Allah ya sejauh ini memang mengalir, ada aja yang apa ya, yang saya nggak pikirkan gitu, saya juga nggak pernah mengharapkan, tapi Allah selalu memberi yang terbaik. Itu aja yang saya bisa kasih testimoni. Untuk ceritanya, kalau selama saya sudah masuk Islam itu yang saya rasakan tuh banyak ya, walaupun awalnya tuh kayak takut ya, apalagi setelah video saya tahu naik di YouTube gitu kan, terus saya tuh memang diem aja gitu kan, di kantor pun juga nggak komen di situ sih, cuma tiba-tiba ada teman kantor yang WhatsApp gitu kan, terus tanya udah masuk mualaf ya, selamat ya, pokoknya jadi dukungannya tuh ternyata di kantor itu sudah tiba-tiba tahu. Yang bikin aku takut, oh yang muslim pasti ngedukung gitu, tapi kan pasti ada yang non muslim yang sudah tahu aku dan memang sudah wanti-wanti sebelumnya gitu kan, karena mereka tahu aku punya calon itu non muslim gitu, non Kristen gitu kan, orang muslim, jadi udah mereka wanti-wanti jangan sampai masuk gitu kan. Tapi ternyata aku lebih memilih jalan yang ini gitu kan, jadi mereka tuh, aku takutnya nanti mereka akan bertanya gitu, dan bukan takut ya, sebenarnya lebih males ya Pak Ustadz yang menjawabnya, karena mereka nggak akan mengerti kalau memang belum waktunya untuk Alhamdulillah, demikian sharing mualaf kita hari ini. Luar biasa ya, sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hijrah bukan hanya berpindah agama, tapi menjadi lebih baik dan menjadi kebaikan buat orang lain. Semuanya mudah jika Allah berkehendak. Ayo hijrah, karena hijrah bukan hanya milik para mualaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai Islam, tapi masih lalai dan melanggar perintah-perintahnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'indallahil Islam.